Kalau pendeta Roni dapat semeo. Saya cemas, benar cemas. Kenapa? Karena saya ini tidak pernah turun Jakarta itu Minggu sore. Selama ini saya terbang dari luar kota, turun Jakarta itu Senin pagi atau pokoknya Senin. Ini Minggu sore. Itu terminal Garuda itu, airport terminal 2 itu kayak bis, terminal bis. Penuh sekali orang. Lalu kemudian nunggu barangnya lama. Jadi saya bisa bilang ini ada janji jam 5 ini ibadah gitu ya. Lalu sampai tadi jam 6 ya. Saya pikir ya sudahlah, mereka ini kasihan nanti bagaimana ini. Ternyata masih marmor bisa sih. Tapi maunya sudah gini mau. Maunya sudah bukan mor lagi tapi mau. Oke, tapi saya bersyukur karena janji harus dibayar dan saya ada di sini sekarang. Saya di sini sorry saya terlambat 1 jam. Sorry sekali karena memang ya penerbangan dari Malang itu memang flightnya seperti itu, jadi tidak seperti dari Surabaya yang bisa tiap jam ya. Oke, sekarang saya percaya tapi begini, siapa yang ulang tahun? Ya? Ada banyak ulang tahun. Nah, saya akan berikan ini spesial bagi yang berulang tahun. Karena kebenaran yang kita akan dengar ini betul-betul akan memerdekakan setiap kita. Saudaraku, ini akan merubah cara hidup kita yang selanjutnya. Oke, begini. Dalam kehidupan kekristenan itu ada 2 golongan besar. Ada 2 golongan besar orang Kristen. Dua golongan besar itu yang satu berkata begini, saya hidup bagi Yesus. Ya, saya ini hidup bagi Yesus. Ya, itu golongan yang pertama. Ya, bagus. Mereka mulai berjalan dalam kesucian. Mereka mulai mengejar kekudusan. Mereka mulai mencapai standar hidup kekristenan yang lebih lagi ke arah kedewasaan. Tetapi mereka yang berkata saya hidup bagi Yesus ini, suatu hari saudaraku, kalau mereka terpleset jatuh dalam dosa, betapa mereka akan ada dalam penyesalan yang luar biasa, terintimidasi secara hebat mereka. Mereka berkata, aku udah berusaha hidup benar nih, aku udah bisa berusaha hidup kudus nih, tapi kok ya bisa ya aku jatuh lagi ya, gitu. Tapi ada golongan yang kedua. Nah, saya berdoa ini hari ulang tahun bagi yang berulang tahun. Dan semua kita yang hadir di sini, Anda harus hidup yang golongan kedua. Golongan kedua berkata begini, Kristus hidup di dalam saya. Yesus hidup di dalam saya. Ayatnya di Galatia 2 ayat 20. Ini bekerja kan anunya, LCD-nya. Oke, jadi ketika saya mengucapkan ayat langsung disajikan, ya bisa kan? Ya, tolong anak-anak muda di sini ciptakan teknologi yang ketika seorang hamba Tuhan mengucapkan ayat langsung keluar di layar. Itu bisa dipikirkan loh. Kalau Anda bisa membuat itu, oh Bill Gates cari Anda, dan dia akan beli dan Anda akan dapat royalti, jadi kaya Anda. Bener loh. Nah, ya Galatia 2 ayat 20 ada lagunya kan? Gitu loh. Lagu lama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lanjut. Yesus hidup di mana? Yesus hidup dalamku. Di sini hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Orang Taiwan akan tanya, Chu Yesus channel ini? Menurut ayat ini, Chai Wusin di sini. Yesus di sini. Oke, kalau yang tadi dia berkata saya hidup bagi Yesus, tapi yang berikutnya ini berkata Yesus hidup di dalam diri saya. Ada bedanya saudaraku. Bedanya begini, sama-sama berjalan dalam kekudusan dua-duanya. Tetapi yang berkata saya hidup bagi Yesus itu selalu melakukan kekudusan, mengejar kesucian dengan kekuatannya sendiri. Sehingga suatu hari
Capek deh. Contoh ya. Bentar. Terima kasih, saya disediakan Pocari Sweat. Tapi tidak saya minum sekarang, karena ilustrasi. Pocari Sweat ini paling dia punya berat berapa ya? Katakanlah 250 ml. Oke? 250 liter. Kalau saya pegang seperti ini 5 menit, no problem buat saya, tidak ada masalah. Betul nggak? Tapi kalau saya pegang ini 1 jam, kira-kira apa yang terjadi? Pegel mulai tangan kita. Udah mulai gini, muka kita udah mulai begini. Udah nggak nyaman banget deh. Beratnya bertambah nggak nih? Tidak, dia tetap. Tapi respon tubuh kita yang berubah. Kalau 2 jam lagi, kira-kira gimana? Gemeter nih. Gemeter kita. Kita tambah lagi. 3 jam kemudian apa yang terjadi? Orang Manado bilang flau. Flau itu pingsan. Beratnya tidak bertambah, tapi kekuatan tubuh respon kita tidak sanggup menyangga. Berapa banyak orang berkata begini, saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar, saya tidak mau bikin dosa lagi. Oke, itu baik kan? Itu luar biasa kan? Itu menyenangkan Tuhan kan? Oke, saya benar. Oke, nanti ada goda gini, tidak, gini. Mulai menjalankan hidup kesucian. Tapi suatu hari, saudaraku, suatu hari dia terkejut ketika ada video porno milik artis itu. Lalu kemudian temannya datang, lu mau lihat lah, nih lu gak percaya, bener mereka tuh lihat ini. Masa sih? Iya, bener loh. Yang ketawa saya curiga nih. Iya, bener, astaga, iya, gini. Tapi sudah sadar, loh, kenapa gue udah lihat? Lalu kemudian orang ini seperti ini, yang berkata saya hidup bagi Yesus, lalu malah begini, nyesel dia masuk kamar, dia berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan, aku padahal udah hati-hati, aku mau hidup kudus, saya berusaha hidup benar, tapi kenapa kok saya kecolongan juga? Akhirnya saya juga ngeliat. Satu kali pengerja dari gereja yang saya layani, dia datang kepada saya, seorang muda, Pak, saya ngaku pada pengerja, udah berusaha hidup kudus, tapi kemudian dia bilang, Pak, ketika teman menyodorkan itu, saya sampai nonton 3 kali enggak. Ini doyan. Dengar saya. Kenapa kita bisa jatuh lagi? Kenapa kita bisa mudah kecolongan seperti itu? Karena kita berjalan dalam kekudusan dengan kekuatan sendiri. Seperti ini, capek. Sebulan, 2 bulan kita tahan hidup kudus, 3 bulan, 4 bulan mungkin tahan. Tapi suatu hari ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah hubungan dengan pelayanan, ada masalah apa di sekitar kita. Lalu kita mulai goyah, mulai gemetar, dan akhirnya mudah saja kita jatuh kembali dalam dosa. Dan kalau sudah jatuh dalam dosa, nyeselnya luar biasa dan terintimidasi luar biasa. Saya beritahu, itu bukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Bukan itu rencana Tuhan. Tuhan mau kamu mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Ya. Bukan kemerdekaan yang sementara waktu, sehingga berapa banyak saya temukan orang yang mengejar kekudusan dengan kekuatan sendiri. Suatu hari waktu dia jatuh, lalu dia bangkit kembali, lalu intimidasi berkata begini, lu sekarang diampuni dosa, tapi ntar lu bikin lagi. Terus kita berkata, iya ya, nggak layak saya, apa gunanya saya bangkit lagi? Ntar saya tahu bahwa ini kelemahan saya, ntar sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi pasti saya lakukan. Sehingga saya temukan orang-orang yang prinsip pertama ini, orang itu tidak bisa on fire, orang itu tidak bisa menyala-nyala lagi. Jadi ke gereja ya cuma kewajiban. Sebagai apa? Untuk sikap bertahan. Tidak ada upaya penyerangan dalam dirinya, tapi cuma bisa bertahan. Saya beritahu, itu bukan rencana Tuhan. Tes, baterainya mungkin sudah mulai. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan seharusnya kita masuk kehidupan fase yang kedua tadi. Kristus hidup di dalam saya. Cu Yesus channel ini. Iya, dia di sini. Di sini. Nah, sekarang begini. Sekarang saudara saya berhenti di sini ya. Coba Anda dan saya sekarang kita menyimak hidup Yesus. Saya mau bertanya. Nanti ini saya sambung ya. Pernahkah Anda melihat Yesus berbuat dosa? Pernah angkat tangan? Siapa? Boleh saya turun Pak? Jalan-jalan boleh? Pernah melihat Yesus berbuat dosa? Berarti sudah setuju Yesus tidak pernah berbuat dosa? Kedua, pernah Anda temukan Yesus berbuat kesalahan? Jawab dong saya, jangan diam saudara. Pernah? Pernah Yesus buat kesalahan?
Tidak pernah. Bahkan dipanggil saksi palsu dalam sidang pengadilan Pontius Pilatus, tidak ditemukan bahwa dia pernah berbuat salah. Jadi Yesus selalu hidup benar, selalu berhasil, tidak pernah gagal, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bersalah. Setuju? Rahasianya apa? Itu pertanyaannya harus kita temukan malam ini. Padahal Yesus itu 100% Allah waktu dia di sorga, tapi waktu dia turun ke muka bumi, dia 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Ada istilah namanya teori kenosis. Kenosis itu dia tuh mengosongkan diri. Filipi pasal 2 berkata begini, Tuhan itu tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Nah, dengar baik-baik, waktu Yesus turun ke dalam dunia, dia tidak pernah menggunakan kekuatan ilahinya. Saya ulangi lagi. Waktu Yesus turun ke dalam dunia, betul-betul dia kosong. Dia betul-betul mengosongkan dirinya. Lalu kenapa dia bisa berhasil? Kenapa dia tidak jatuh dalam dosa? Sekalipun Hollywood bikin film Yesus, dulu ada film Yesus sama Maria Magdalena, ada hubungan cinta. Sekarang ada Corpus Christi yang sedang beredar di Amerika. Sebentar lagi beredar di sini. Itu Yesus dan 12 murid homoseks. Ya, jangan nonton film kalau main di Indonesia. Hollywood bikin macam-macam, saudara, namanya Hollywood, bikinnya duit kan. Saudara dikasih Tuhan, Yesus tidak pernah didapati berbuat dosa. Keberhasilannya di mana? Siapa pengen tahu rahasia keberhasilan Yesus? Tolong angkat tangan yang mau. Ya, saya mau secara fisik badan saya capek loh. Ya, tapi ketika saya berdiri di sini saya jadi seger lagi. Saya menjelaskan saudara supaya nanti pulang jangan ada orang tertunduk begini lagi. Enggak, saya pulang sudah akan bersyukur. Tuhan terima kasih, rencanamu kemenangan. Aku tidak perlu jatuh lagi di dosa lamaku lagi. Tidak ada kesempatan untuk mengalami kejatuhan lagi. Yang saya tahu, saya adalah umat yang ditebus Tuhan. Saya akan berjalan dari kekudusan yang satu kepada kekudusan yang selanjutnya. Saya berjalan ke kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Oke? Bagaimana Yesus bisa berhasil seperti itu? Saya tunjukkan rahasianya. Dan nanti kita terapkan buat diri kita masing-masing. Saya percaya mata saudara akan percaya. Oh, haleluya. Saudara akan berkata glory. Bukan juga haleluya, tapi haleluya. Saking luar biasanya. Ini kebenaran yang memerdekakan. Yesus pernah bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Baca, tolong cepat ya, Yohanes 14 ayat yang ke-10. Cepat. Yohanes 14 ayat ke-10. Kita baca sama-sama. Haleluya. Ini saya khotbah pengajaran malam ini ya. Jadi please kalau ada yang mulai ngantuk, sentil telinganya gitu. Atau kalau sudah mulai itu goyang. Sikut sedikit ya. Tapi saya gini, karena ini jumlahnya tidak banyak dan ruangan kecil, saya bisa melihat mana yang ngantuk. Saya akan datang ke orang itu. Oke? Iya kan? Saya menggunakan seluruh tenaga, seluruh upaya untuk supaya saudara mengerti kebenaran ini. Supaya jangan jatuh lagi di masalah yang sama. Aduh saudaraku, iblis maunya engkau seperti itu, tapi Tuhan ingin engkau hidup berkemenangan dalam segala sesuatu. Ini rahasia keberhasilan Yesus. Kita baca semuanya. 1, 2, 3. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Perhatikan baik-baik. Yesus ngaku semua mujizat, semua pengajaran yang dia lakukan secara hebat itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi dari mana? Bapa. Dia berkata dia dengan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu ketika melakukan sesuatu, dia kontak sama Bapaknya. Dia terhubung, connect. Dia menyatu dengan Bapaknya. Sehingga saudaraku, Bapaknya suruh apa, dia mengerjakan. Dia tinggal mengerjakan, dia tinggal mengekspresikan Bapa yang di dalam dirinya, dan dia berhasil. Contoh.
Pernah tahu para imam-imam itu menangkap pelacur yang kedapatan tertangkap basah berbuat zina? Pernah tahu ayat itu? Kan ada cerita di mana imam nangkap pelacur yang lagi tertangkap basah berbuat zina. Pertanyaan saya, ngapain imam nangkap pelacur? Imam itu di bait Allah, di sinagoge ngajar apa? Ini ngapain? Saya curiga. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Oh, siapa tahu hati manusia. Ada orang kelihatan di depan orang lain, shalom. Saya belajar ada 7 macam Farisi. Ada satu Farisi yang paling dibenci oleh Yesus, yang paling tidak disukai, namanya Farisi berdarah. Kenapa disebut Farisi berdarah? Itu begini. Kemana-mana dia itu pakai jubah panjang-panjang, ya. Terus dia pakai bawa Alkitab tebal-tebal, Jadi jalannya tuh lihat ke atas begitu. Nanti kalau ketemu perempuan cantik, dia misalnya berhadapan dengan perempuan cantik atau melihat perempuan cantik, dia akan ngomong, najis. Karena dia tidak ingin tercemari, dia tidak ingin terganggu dengan pemandangan wanita cantik. Terus dia dengar lagi kan, nanti di tikungan gitu ke perempuan cantik, najis. Nah saudaraku, tapi anehnya nanti kalau perempuan sudah lewat, lalu gini dia katanya gini, lalu ketika dia najis gini. Nah di Israel waktu zaman Yesus dulu itu tidak beraspal seperti ini jalannya. Nah sepatu dipakai tidak membungkus sepertinya model Neckerman gitu yang kelihatan jempolannya. Jadi waktu dia najis gini kesandung batu, lalu kemudian kakinya berdarah karena batunya tajam-tajam, lalu kemudian disebutlah Farisi berdarah. Gua gak suka jenis seperti ini. Apa mereka tipe orang Nah, singkatan dari muka Nabi pikiran kotor. Itu yang mereka lakukan, saudaraku. Ya, nah imam ini nangkap pelacur lalu di-share ke Yesus. Ngapain imam nangkapin pelacur? Karena saya tahu mungkin dia mau bersihkan nama, dia mau kelihatan pahlawan, padahal itu langganannya sendiri. Saya itu perempuan. Saya lihat selalu ada banyak perempuan dijadikan korban. Suami-suami please, perempuan itu bukan objek. Kita itu sepadan, setara. Istrimu itu teman pewaris tahta kasih karunia. Jangan Anda merendahkan perempuan di sini. Anda merendahkan perempuan, Anda berarti menghina pencipta Anda, menghina pencipta perempuan itu. Hampir diseret perempuan itu, nasibnya seperti telur di ujung tanduk. Dan mereka berkata kepada Yesus, Guru, menurut hukum Musa kalau ada orang kedapatan berbuat zina, dilempari batu sampai mati, rajam sampai mati, betul nggak? Apa jawabmu sekarang? Yesus nggak langsung jawab. Yesus nggak bilang gini sama perempuan, memang kamu perempuan jalan. Ajar, ente bisa mengatakan orang, rasain, kamu udah dapat kena batunya loh. Nah, Yesus menjawab dengan membungkukkan badannya ke tanah, lalu dia nulis di tanah. Itu nulis itu bukan gambar wajahnya cewek itu. Dia nulis ke bawah itu, dia tanya bapaknya. Saya bayangkan, Bapak, orang ini lagi mencoba ya, apa jawabnya? Bapak berkata dari surga, katakan ini anak, dia berdiri. Barang siapa di antara kalian tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu pertama perempuan ini. Alkitab mencatat mereka mulai mundur satu persatu, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Kenapa yang paling tua mundur lebih dulu? Karena paling banyak bikin dosa. Tapi itu konteks mereka di bawah hukum Taurat. Kalau di sini orang tua bukan Anda. Oke, mereka di bawah hukum Taurat. Sebab hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan dosa. Kita di bawah hukum kasih karunia sanggup terselesaikan semua dosa. Oke? Jadi orang tua jangan tersinggung di sini. Kalau perempuan itu tinggal sendiri sama Yesus, saya bayangkan dia tetap ketakutan. Bapak ngomong, kasih tahu sama perempuan itu, go and sin no more. Pergi, jangan buat dosa lagi. Kita mencatat perjalanan selanjutnya perempuan itu sungguh-sungguh bertobat, dan perempuan itu dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa Yesus bisa seperti itu? Kontak terus terhubung dengan surga.
Kalau telepon itu tidak ada yang apa istilahnya yang punya nomor yang Anda tuju. Karena ada yang nomor yang Anda tuju sedang sibuk, atau gini, nomor yang Anda tuju sedang dalam pergumulan. Dia terhubung selalu dengan Bapa. Itu rahasia suksesnya Yesus. Saya tunjukkan lagi Yohanes 5. Malam ini agak banyak ayatnya ya. Yohanes 5, tapi saya harap saudara ini pelajaran. Jadi kalau ada yang suka meringkas khotbah, diringkas, satu orang diringkas, yang lain perhatikan ini ya. Oke, Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Mengetahui ini, wow, membuat kegairahan kekristenan saudara. Perjalanan kekristenanmu akan menjadi perjalanan yang sungguh-sungguh menyenangkan. Yohanes 5 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Ini pengakuan Yesus. Anak, sang putra, tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya. Jadi sepenuhnya yang dilakukan Yesus itu berasal dari Bapa. Dia tanya Bapanya, dia konsultasi dengan Bapanya, dan dia tinggal mengekspresikan Bapa yang ada di dalam dirinya, dan dia berhasil. Nah, sekarang kita mau implementasikan, kita mau aplikasikan apa yang dilakukan Yesus dengan Bapa menyatu itu. Sekarang ayo kita pelajari, kita gunakan resep yang sama ini kepada kita sebagai manusia. Yohanes 15 ayat 4 kalau disajikan. Yohanes 15 ayat 4. Izinkan saya minum dulu. Sejak mendarat tadi belum minum, Pak. Saya naik kelas ekonomi tadi. Paling belakang lagi, dekat WC. Lalu kemudian ketika pesawat berangkat, petugas berkata, Pak Roni, ya, silakan Bapak pindah ke depan. Saya dibawa ke bisnis kelas. Haleluya. Tuhan tahu soalnya mau khotbah di sini, jadi kasih istirahat. Bisnis kelas aja. Asik tak? Duduknya di bisnis kelas, menikmati makanan semua bisnis kelas, bayarnya ekonomi. Aduh Oh, saudaraku perhatikan ini ya. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dengan baik-baik Tuhan itu menyatakan sebetulnya kalau keputusan saudara mau, maka kita bisa tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Jadi kita dengan Yesus satu. Amin. Jo Yesus channeli. Saya bosan ini. Gini loh. Saya memutuskan untuk saya bersatu dengan Yesus. Tapi kalau saudara berkata saya nggak mau, Yesus tidak akan paksa. Semua bergantung pilihan dan keputusan saudara. Putuskan malam ini, Yesus, Engkau di dalamku. Sekarang saya tinggal mengekspresikan Engkau, memerintah. Kita suka nyanyi. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Banyak kita nyanyi lagu ini, tapi dalam praktek hidup kita tidak memberikan dia berdaulat buat kita kan. Itu bukan di sini. Saya cinta banyak orang di daerah kita, bagian pedalaman yang diam dalam goa-goa. Itu pun tepi jurang 500 meter, ada perempatan jalan gang buntu. Listen to me my friend, don't put your God in your box. Jangan pernah menempatkan Tuhan saudara di dalam kotakmu. Tuhan itu, Yesus itu raja, bukan cuma di gedung gereja, tapi dia dimensi raja dalam seluruh aspek hidup kita. Halo, nah ini kita mesti menyatu dengan Kristus.
Cu Yesus channel nih ya. Sekarang saya minta ini buat ilustrasi. Oke, satu orang jadi Yesus. Ini Yesus satu orang. Semua sepakat menunjukkan Wesley, Jesus Wesley. Ya, Yesus di dalamku, aku di dalam Yesus. Seperti tadi Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, satu. Segala yang dilakukan Yesus tidak berasal dari Yesus, tapi berasal dari Bapa. Jadi waktu dia bikin mujizat, dia melakukan pengajaran atau apapun yang Yesus lakukan, dia selalu terhubung dengan Bapanya. Oke, kita sekarang gunakan kita dengan Yesus, sama prinsipnya. Kita dengan Yesus satu. Ya, nah ilustrasinya gini lah. Saya gini aja. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Karena saya sama Yesus satu kan. Ketika kita pergi ke kantor, Yesus di mana? Sama kita. Kita ke kampus kuliah, kemana? Sama. Oke. Nah, kalau Yesus di dalam kita, coba perhatikan baik-baik. Bahkan ketika kita pelayanan, kita bersama kita. Apapun yang kita lakukan, dia bersama kita kan? Coba lihat, perhatikan. Terus ada orang nyodori kita video pornografi taktis. Masa kita berkata, ayo nonton bareng yuk. Enggak kan? Kalau saudara sampai nonton, berarti saudara sama seperti tadi. Saudara meletakkan Yesus bukan di hatimu. Saudara taruh dia di ujung kelapa gading, lalu tergantung di atas pohon. Berapa banyak kita gagal karena kita tidak mengerti pengertian ini. Sebenarnya saudaraku tidak perlu ngotot hidup kudus. Saudara tinggal mengekspresikan Yesus yang di dalammu. Kalau Yesus di dalam kita, saya bayangkan saudara Wesley Yesus dalam diri saya. Orang datang menawarkan itu kepada kita. Bayangkan respon Yesus kalau ditawari video porno, kira-kira Yesus menerima atau tidak? Dengar, serius ini. Yesus tidak menerima. Karena Yesus tidak menerima, saya juga tidak akan menerima. Ada orang ngajak kita bohong. Apakah Yesus suka berbohong? Tidak. Yesus berkata benar. Maka saya akan menolak perkataan bohong. Saya akan berkata benar karena Yesus, respon Yesus seperti itu. Saya tinggal ikuti yang Yesus mau yang di dalam diri saya. Kalau ada orang ngajak saya berselingkuh, ketika rumah tangga saya sedang menghadapi masalah, lalu ada orang hadir perempuan lain yang memberi peluang yang luar biasa. Kalau Yesus terpilih saya, apakah saya ladeni perempuan itu? Saudara mengerti maksud saya? Saudara tidak akan jatuh dalam dosa. Saudara tidak perlu terjatuh lagi dalam dosa. Sebab Yesus di dalammu akan memberitahukanmu, menyatakan dirinya, dan kita tinggal ikut apa Yesus mau, maka engkau akan berhasil dan tidak perlu jatuh dalam dosa. Amin. Yes, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nah sekarang pertanyaannya, saya berkata bahkan ketika pacaran, siapa yang belum menikah katakan? Saya beritahu kalian ya, dengar saya terserah orang nanti bilang pendeta Roni Daud kolot, ekstrim, mungkin ada yang bilang sesat, tapi saya sedang ngajar kemana-mana kepada orang muda, khususnya yang sedang pacaran. Saya percaya kerajaan Tuhan setuju dengan apa yang saya katakan. Saya percaya orang-orang tua yang punya anak gadis setuju dengan saya katakan, ketika pacaran seharusnya no kissing. Apalagi seks. No sex before marriage and also no kissing before marriage. Seharusnya. Saya belum tahu cewek-cewek sekarang Anda. Cowok-cowok itu sekarang walaupun bahasa roh, walaupun dia itu, maaf ya, bukan mereka ya, musik sekalipun. Saya banyak konseling, pelayanan konseling, terima konseling anak-anak muda. Mereka pelayan Tuhan, mereka pemimpin pujian, pemain musik, pengkhotbah. Tapi kalau sudah pacaran, mereka sering lupa Matius, Markus, Lukas. Para prianya berubah jadi
irama semua, cuma jamaah. Lagunya begini, ratakan tanah ceweknya seharusnya berkata, jangan sayang, tubuhku bait Allah, Roh Kudus diam di dalamku. Seharusnya malah kasih semangat, jangan lelah. Gak bisa. Ibu ini sampai gini. Gak bisa. Tapi kenyataannya saudara, ini Jakarta. Jakarta. Seperti itu. Mereka yang mengaku bahkan bahasa Arab nyembah di gereja Allah. Tapi kalau sudah pacaran, mereka lupa bahwa Ju Yesus cenali. Ju Yesus cenali. Kalau pacaran dia tetap miskin seharusnya. Halo. Dengar gadis-gadis, waktu pacaran kuncinya Anda yang pegang seharusnya. Kalau cowokmu sudah mulai kurang ajar ngomong, no, jangan sayang. Ingat, tanya sama dia, Ju Yesus cenali. Yes. Tapi nanti kalau sudah menikah, serahkan kunci itu ke suamimu dan bilang sama dia, selanjutnya terserah. Iya kan? Ya. Saya itu sudah memberkati pernikahan berkali-kali. Saya lihat ketika wedding kiss, setelah pemberkatan kan, silakan buka slayer kan, silakan cium istrimu. Pinternya anak saya. Langsung nyosor aja. Kasar banget. Saya kampanyekan ini di dalam pelayanan saya kemanapun saya pergi. Bahkan di gereja saya merencanakan dulu, di gereja saya gembalakan, anak-anak muda yang berjalan dalam kemudian bahkan selama pacaran, ya, sejak dia dengar kebenaran, sebelumnya pernah melakukan misalnya terus kemudian tobat, tidak melakukan setelah dengar kebenaran ini, tidak melakukan sampai pemberkatan nikah, maka akan saya umumkan dalam kehidupan jemaat bahwa kedua pasangan ini berhasil berjalan dalam kekudusan, dan saya akan umumkan kepada jemaat, hidup kudus itu sangat mungkin dan sangat menyenangkan. Amin. Dosa seharusnya tidak boleh bekerja lagi di tengah kumpulan orang benar. Amin. Seharusnya. Ju Yesus cenali. Tuhan Yesus di mana saudara? Kalau ada orang nyodori saudara nota, saudara kasih nota. Padahal pembelian di saudara 10 juta, itu dia minta 20 juta. Ju Yesus cenali. Jangan berkata, Pak, kalau gini makan apa saya? Saudara pikir Tuhan tidak bisa memberikan berkat kepada kita kalau kita hidup benar. Tuhan itu justru memberkati orang yang berjalan dalam kebenarannya. Jangan takut gak makan, jangan takut bisnismu diambil orang. Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan kita selama kita berjalan dalam kekudusannya. Dan hidup kudus itu sangat mungkin serta menyenangkan. Dan sulit, kenapa? Saya tinggal merasakan Yesus yang dalam diri saya. Saya tinggal mengekspresikan Yesus. Sekarang saya akan tunjukkan how to-nya, bagaimana saya bisa menyatakan ini sederhana. Jangan khawatir saudara, semua orang pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan anugerah atau kasih karunia. Titus 2 ayat 11. Haleluya. Kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah kasih karunia. Hukum Taurat tidak pernah bisa menyelesaikan dosa. Hukum Taurat cuma menunjukkan dosa A, B, C. Kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa ini, kamu buat ini, kamu ini. Hukum Taurat tidak pernah bisa menyelesaikan dosa kita, tapi kita bersyukur kasih karunia di dalam Yesus Kristus sanggup menyelesaikan masalah dosa. Katakan amin. Kita baca ini 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Benar. Banyak orang seringkali menyepelekan kekuatan kasih karunia. Mereka bilang begini, ya kasih karunia, ntar kita
Orang nggak ngerti prinsip kasih karunia, mereka berkata begini, nggak apa-apa kok, biasa kita masih daging, kita jatuh dalam dosa, kan ada anugerah. Banyak orang gitu kan, ada anugerah ya Tuhan yang besar kok, pasti kamu diampuni. Tak kamu bikin lagi nggak apa-apa, kan ada anugerah. Berapa banyak akhirnya kita menyalahgunakan anugerah. Kita akhirnya dengan sengaja berbuat dosa karena kita tahu anugerah. Sebetulnya bukan seperti itu. Alkitab berkata 12 begini, 12. Ia mendidik kita. Kata mendidik bahasa Yunaninya mengandung pengertian ia mengajari kita dengan disiplin. Anugerah itu akan mengajar saudara dengan disiplin. Untuk apa? Supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi. Ayat yang ke-12. Yo, ayat 12. Kasih hitam dulu. Nah, saudara, justru kalau ada anugerah, kalau ada kasih karunia bekerja dalam diri kita, itu akan memampukan kita berkata tidak kepada dosa. Anugerah itu menolong saudara. Kata anugerah dalam bahasa aslinya mengandung dua pengertian. Pertama, God's ability, kemampuannya Tuhan. Tapi yang kedua adalah segala tindakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi anugerah itu bukan cuma urusan keselamatan saja. Anugerah itu juga untuk bisnis, kita perlu anugerah. Anugerah itu juga untuk rumah tangga, kita perlu anugerah. Anugerah untuk pendidikan kita perlu. Anugerah itu untuk seluruh area hidup kita, kita butuh yang namanya anugerah. Sebab anugerah pekerjaan yang pertama adalah mendidik, mengajari kita disiplin. Untuk apa disiplin, Pak? Disiplin meninggalkan kefasikan. Justru karena anugerah saudara jadi lebih mampu, ditolong Tuhan lebih mampu meninggalkan dosa-dosamu. Amin. Bukan justru karena ada anugerah lalu kita sengaja bikin dosa karena kita tahu bahwa nanti ada anugerah yang datang. Tidak, anugerah itu diberikan supaya kita mudah berkata tidak kepada dosa, meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi, berjalan dalam kebenaran. Amin. Halo. Amin. Dan supaya kita hidup bijaksana, loh, anugerah bikin Anda hidup bijaksana, loh. Anugerah membuat saudara adil, loh. Dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, itu loh hebat kekuatan. Orang kalau menyadari kekuatan anugerah, nggak akan malas beribadah. Ya. Dia mendidik kita untuk beribadah. Nah kalau gaugahan, ibadah lagi, capek deh. Menjadi kerinduan. Karena anugerah mendidik kita, mengajari dengan disiplin untuk beribadah dalam dunia sekarang ini. Langsung ayat 14. Langsung ayat 14. Ayat 14. Yang telah, baca, hitamkan, 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk apa? Menguduskan diri bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Hei, anugerah justru membuat kau jadi rajin. Rajin berbuat baik. Saya bilang anugerah bikin kita malas. Kalau ada orang malas di sini berarti Anda tidak mengerti kekuatan anugerah. Justru kalau anugerah datang dalam diri kita, kita jadi orang rajin. Rajin berbuat baik. Bukan begini, Pak, dia itu tergantung moodnya, Pak. Kalau moodnya lagi bagus, kepala dia kasih. Tapi kalau moodnya lagi gak bagus, Pak, jatuh, jangan tanya, jangan deket sama dia deh, Pak. Aduh, orangnya keras. Ya, kalau anugerah memerintah, nggak mengenal mut-mutan kita. Kalau anugerah itu mendidik kita rajin berbuat baik. Jadi jangan pernah menyalahgunakan anugerah lagi. Saya beritahu semua kita sudah diberi anugerah oleh Tuhan. Dan cara kerja anugerah itu seperti pakaian sakti. Anda tahu pakaian sakti? Pernah nonton film Spider-Man? Saya nonton Spider-Man 1, 2, 3, nonton semua. Bagaimana dia? Pada itu penjual pizza, motornya motor butut. Tapi kalau ada masalah, kalau dia sudah pakai pakaian Spider-Man-nya, dia langsung keluarkan apa? Sejaring-jaring sas. Empire State Building di New York itu, dia kayak jadi main angin. Bahkan
Spider-Man 3, dia menghentikan laju kereta api yang kencang itu. Nonton? Kereta apinya nggak jadi kecelakaan, ratusan nyawa terselamatkan. Kenapa jadi hebat? Orang biasa jadi hebat karena apa? Pakaian Spider-Man-nya, pakaian sakti. Pernah nonton Superman? Wow, pekerja kantoran biasa, pakai kacamata, pakai tas, jas, ya kayak culun banget gitu. Tapi suatu hari kalau ada cewek digoda sama penjahat ataupun diganggu penjahat, please help me, somebody help. Dia lihat gitu, dia nggak langsung pergi nolong sana, dia pergi cari ruangan kosong. Dia buka jasnya, buka kacamatanya, tasnya ditinggal, tapi ternyata dia sudah pakai pakaian Superman. Apa bedanya Superman dengan Superman? Superman cara dalamnya di dalam, Superman di luar. Nah, ini bercanda ya. Oke, kembali serius. Lalu dia dibuka pintu dulu, dia terbang. Dia pergi ke lokasi tadi dan dia sikat penjahat. Perempuan itu kita digendong sama dia, dia terbang sambil lihat nih perempuannya jatuh cinta. Sampai juga romantis. Pernah nonton Power Ranger? Pemuda-pemudi yang biasa-biasa, tapi ketika ada tekanan apa, langsung mereka berkata berubah. Iya kan? Lalu apa? Jadi luar biasa mereka. Dengar saya. Demikian pula cara kerja kasih karunia. Kita orang biasa, kita gampang jatuh dalam dosa, tapi karena anugerah Kristus dalam diri kita, kita dijadikan luar biasa. Kita bisa berkata tidak kepada dosa karena anugerah bekerja dalam diri kita. Menangkap nggak ini? Menangkap. Bahkan kalau mengerti prinsip ini, Cuy Yesus channel ini, saya tanya terus ini supaya saudara mancap di hati. Kita tidak akan memperlakukan suami atau istri kita dengan cara yang salah. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kebutuhan seorang istri itu kebutuhan utama? Apakah kebutuhan utama seorang suami? Efesus 5 ayat 33. Dengar saya para suami, kebutuhan utama seorang istri itu bukan duit, tapi apa? Dicintai, dikasihi secara hebat. Halo? Amin. Istrimu itu kalau kamu cintai, kamu sayangi, engkau akan menuai penghargaan, penghormatan dari dia dan bahkan ketundukan dari dia. Ini baca ini. Bagaimanapun juga, Rasul Paulus bilang, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi banyak suami-suami berkata ini, Pak, istri saya itu saya bingung. Apa? Kenapa? Saya udah kasih duit dia, nggak kekurangan setiap bulan. Saya bilang sama dia, lu mau belanja ke Singapura, lu pakai apa? Saya udah berikan semua. Kenapa kok dia masih seperti itu? Sebab yang dicari istrimu bukan duitmu, cintamu. Cintamu. Kok suasana jadi lain? Siapa yang sudah rumah tangga di sini? Angkat tangan. Siapa yang datang dengan pasangannya? Oke, sekarang pergi ke pasanganmu masing-masing. Jangan jauh-jauh. Ayo, pergi ke pasanganmu. Pak Saisul, lain kali kalau ibadah, suami istri suka seperti bapak sama ibu begitu. Lama-lama tadi saya lihat mereka, lama-lama tambah dekat, lama-lama tambah mepet. Tuh, firman membuat suami istri jadi tanpa sadar. Saya perhatikan dari tadi ini mengaminkan. Jangan dibatasi dengan anak sekalipun. Suami mesti dekat sama istrinya. Sebab strukturnya itu begini: bapak, putra, suami, istri, baru anak. Jangan ditukar. Oke? Sudah ya? Haleluya. Halo para suami, kebutuhan utama istrimu itu cintamu.
Masih ngomong I love you sampai hari ini enggak? Paling tidak satu hari. Ini istrinya Pak? Iya Pak. Aduh Pak, 2 kursi. Jawabannya keras. Iya Pak. Jauh banget. Jauh banget. Asik. Saya harap itu dalam ketulusan Pak. Saudara, kalau Anda mengerti Yesus di dalammu, Anda akan memperlakukan pasanganmu dengan benar. Alkitab berkata begini, rahasia ini besar, tetapi aku masukkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya gini, hubungan Kristus dan jemaat, hubungan suami istri itu blueprint hubungan Kristus dengan jemaat. Amin. Jadi kalau pengen tahu, saudaraku, suami kadar cintamu kepada istrimu seperti Yesus mencintai gerejanya. Amin. Itu ukurannya. Yesus bahkan rela mati buat gerejanya. Amin. Suami rela mati buat istrimu enggak? Jangan Pak, ntar saya kali lagi. Saya temukan kalau yang istri meninggal duluan, baik biasanya suami cepat menikah. Tapi kalau suaminya meninggal duluan, banyak istrinya masih lama, bahkan tidak menikah. Kalaupun menikah masih lama. Tapi kalau mengerti prinsip ini, kita akan mencintai istri kita hebat. Waktu saya mengerti kebenaran, intinya I love you keluar dari mulutku, dan selalu berkata, saya rayu dia, saya berkata, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, ayat Pengakum pada Petrus, mata air termeterai, kebun tertutup. Jelas wanita istri kita itu kebun tertutup, bukan kebun raya. Kebun raya semua orang boleh datang. Boleh dong, cuma gue yang boleh. Boleh tidak saya promosi? Saya baru menyelesaikan album terbaru, album khusus keluarga, suami, istri, 3 anak saya, semua kami terlibat menyanyi. Ada lagu-lagu yang saya buat, ada lagu-lagu yang anak saya buat, dan ada lagu untuk suami istri, ada lagu janji nikah, ada ucapan kata janji nikah, ada lagu untuk pemuda karena anak saya umur 17 tahun dan 15 tahun, ada lagu untuk anak kecil karena ada anak saya yang umur 8 tahun. Dikemas dalam satu CD, 12 lagu, dan ada rayuan suami kepada istri. Judulnya 1000 Bidadari. Kenapa? Salomo punya 1000 istri. Saya ngomong lewat lagu itu, kalaupun ada 1000 bidadari jatuh dari langit turun, saya bilang sama istri saya, kamu tetap gak akan tergantikan. Bunyinya begini, tak kasih cuplikannya ya. Suami, perhatikan ini. Dan ku tak pernah ingin kehilanganmu, walau 1000 bidadari jatuh turun ke bumi, kau takkan pernah tergantikan lagi. Dan satu yang selalu aku inginkan, berdua denganmu sampai nanti menutup mataku. Berdua kita akan selalu bersama dalam cinta. Dapatkan CD-nya di toko-toko obat, toko-toko bahan bangunan. Sudah beredar di seluruhnya. Gak tahu di sini sudah beredar. Produksi dari Distara Blessing. Khusus untuk keluarga. Kamu akan hormati pasangan dan istri dengan kebutuhan utama suamimu, bukan seks. Karena istri berkata, alah sama Pak, semua laki-laki sama Pak, pikirannya sama terus Pak. Lu ketawa. Alkitab berkata,
Kebutuhan utama seorang suami itu dihormati istrinya, dihargai sama istrinya. Amin. Aminnya kayak setengah jengkel. Bukan berarti gini, anak-anak kumpul semua, bapak pulang kantor ya, ya hormati teman. Sikapmu tunduk. Kalau suami, dengar saya, kalau suami mengasihi istrinya, maka dia akan menuai istri menghormati dia. Kalau istri menghormati suaminya, maka dia akan menuai suaminya mengasihi dia. Ini akan menjadi lingkaran energi kekuatan dalam rumah tangga. Surga di dalam rumahmu. Home sweet home. Surga gak jauh, saudara. Kenapa? Yesus kalau Yesus dalam dirimu, maka kau akan bisa memperlakukan seperti ini. Karena ini firman Kristus buat kita. Halo, saudara, ada anugerah untuk kita bisa melakukannya. Ada anugerah untuk kita bisa melakukannya. Dengar baik-baik, ada anugerah. Kita hidup bukan di bawah hukum Taurat. Ada kasih karunia. Apa bedanya tahu hukum Taurat sama anugerah? Saya sudah mau selesai. Hukum Taurat itu ibarat kalau misalnya sudah lihat traffic light. Sudah lihat itu, merah, kuning, hijau. Hukum Taurat itu cuma kasih tunjuk gitu, cuma ngajar kita. Merah itu berhenti, kuning itu siap-siap, hijau itu jalan. Hukum Taurat tidak pernah bisa mengajar kita untuk supaya tidak melanggar. Tidak pernah. Hukum Taurat cuma kasih tahu, ini merah berhenti, ini kuning siap-siap, ini hijau jalan. Tapi kasih karunia berbeda. Kasih karunia selain memberikan petunjuk bahwa ini merah berhenti apa, kasih karunia itu mengajarkan kita untuk tidak melanggar. Dan kalaupun kita sudah melanggar, misalnya terlanjur melanggar, kasih karunia akan menolong kita untuk dipulihkan supaya untuk ke depan tidak perlu melanggar lagi. Itu kasih karunia. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tugas kita adalah Yesus dalam aku dalam Yesus. Sekarang saya ekspresikan Yesus. Saya ekspresikan Yesus dalam seluruh aspek hidup saya. Ibadah pun, saudara rasanya capek mau memuji Tuhan, tapi bayangkan Tuhan, saya mau ekspresikan Engkau lewat hidupku. Kita akan semangat memuji Tuhan. Melayani rasanya dapat tantangan, kita akan ekspresikan Yesus. Ketika Yesus terima tantangan, bagaimana? Saya percaya seluruh dimensi kehidupan saudara, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayanan apapun, akan Tuhan jadikan menjadi berhasil karena Kristus di dalam diri kita, dan kita tinggal ekspresikan nyata dalam diri kita. Cu Yesus janali. Amin. Saya selesai. Amin. Nyanyi lagi. Engkaulah CD-nya kok bisa dari sini. Saudara, sekarang koreksi diri. Berapa banyak kita ngotot hidup kudus? Itu hari kita capek. Kita nyerah. Dan ketika kita jatuh dosa, iblis bilang gini, rasain. Kamu tidak layak. Kamu sekarang bertobat, tunggu saja. Suatu hari kamu akan bikin lagi. Berapa banyak kita diintimidasi seperti itu? Itu bukan rencana Tuhan. Sekarang masuklah dalam kehidupan yang baru. Yesus hidup di dalam. Siapa yang mau berkata Tuhan, memerintahlah sekarang saya mau mengekspresikan Engkau yang di dalam. Siapa yang mau seperti itu, saya undang bangkit berdiri bersama saya. Yang mau.
suami istri boleh bergandengan tangan, atau saudara boleh peluk dia seperti rangkul dia. Haleluya. Biar malam ini jadi malam pemulihan. Saudara, satu kali saya tadi siang saya khotbah di malam khotbah yang sama ini. Selesai kebaktian, ada suami istri datang sama saya. Pak Roni, terima kasih buat firman-Nya. Kenapa? Selama ini kami berdua ibaratnya sudah gak baik lagi, tapi ketika Anda berfirman memberikan kami keyakinan bahwa rumah tangga kami bisa berjalan lebih baik lagi. Hati saya bahagia. Tuhan Yesus yang mana? Ingat ya, kalau suami mau bentak-bentak kamu, ingat tadi, apa? Tuhan Yesus yang mana? Kalau istrimu sudah mulai melawan kok, mana? Kalau yang pacaran tangannya sudah mulai kurang ajar, saya percaya kita akan kembali kepada kebenaran. Amin. Tidak sulit. Dari Peter, kurindu. Setiap waktu hidup di kebenaran, kuatku bukan dengan Tuhan, namun karena rohmu, namun karena rohmu Yesus, Yesus yang bukan teguh.